Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, pastinya Pandu Amerta. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Desa Angker, Tanah Persembahan untuk Sang Iblis. Cerita ini ditulis oleh Siska Novi. Dan yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Gimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Desa Angker. Setelah beberapa tahun berlalu, sejak kita memutuskan untuk pindah keluar kota, tak sengaja aku menemukan sebuah kartu usang yang terlihat sangat kuno sekali. Sempat aku berpikir bahwa kartu ini adalah kartu yang sudah tidak ada artinya. Sempat ingin aku buang saat itu. Namun, tiba-tiba bapak memanggil dan menyuruhku untuk membawakan kartu itu kepadanya. "Coba sini, bapak lihat. Ini kartu apa?" tanya bapak. Aku segera mungkin memberikan kartu itu kepada bapak saat itu. Bapak kemudian membacanya, dan kemudian dalam matanya nampak terlihat ribuan memori yang tiba-tiba muncul. Aku pun penasaran dengan tatapan bapak yang tiba-tiba menjadi kaku dan tegang. "Ingat sesuatu, Pak?" tanyaku. Bapak kemudian menoleh dan kemudian memberikan kartu itu kepadaku. "Kamu percaya kalau di balik kartu itu Bapak teringat dengan sesuatu?" ucap bapak. Aku menatap bapak dengan tatapan yang tajam, seolah-olah ada sesuatu yang menyeramkan teringat oleh bapak saat itu. Dulu bapak punya kenangan yang menakutkan. Setelah melihat kartu itu, kenangan yang tidak akan bapak lupakan sampai kapanpun. Aku masih terdiam dan tidak menanyakan apapun tentang hal itu. Tapi tiba-tiba aku tertarik untuk mendengar sebuah cerita seram dari bapak. Dulu bapak punya rekan bernama Suroso. Kita sama-sama buruh. Cuma bapak ini saat itu memang jabatannya udah di atas Suroso. Bapak menjadi pelatih bagi para buruh baru yang menjadi anggota serikat pekerja. Aku terdiam mendengar cerita bapak yang sangat serius. Entah mengapa, saat mendengar cerita itu, tiba-tiba ada hawa dingin yang mendekati tubuhku. Seperti ada hal negatif yang numpang liwat. Namun, aku lebih memilih untuk tetap fokus mendengar cerita dari bapak daripada harus menanggapi hawa yang tiba-tiba datang dan mengecoh konsentrasiku. "Kenapa dengan Suroso, Pak? Dia jadi tumbal proyek?" tanyaku pada bapak. Bapak dengan spontan tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka bahwa responku malah ke sana. Tetapi dari pertanyaanku itu, bapak akhirnya mau bercerita tentang sesuatu yang sangat menakutkan pernah dia alami. "Suroso ini anak yang pintar. Dia juga cerdas. Suatu hari tanpa ada kabar, Suroso tidak ikut pelatihan selama sebulan. Ya, di zaman itu belum ada handphone seperti sekarang. Telepon juga terbatas, tidak bisa menjangkau ke seluruh area. Jadi dari kantor hanya bisa mengirim surat. Beberapa kali mengirim surat tidak ada balasan dari Suroso. Akhirnya bapak ditugaskan untuk menemuinya dengan datang langsung ke alamat tempat tinggalnya di desa. Ya, akhirnya bapak berangkat," ucap bapak. Akhirnya cerita masuk ke masa itu.
masa di mana banyak sekali delman dan juga bemo berlalu lalang di jalanan ibu kota Jember. Bapak sibuk merapikan kumisnya yang sudah agak panjang. Saat itu dia bersama dengan Jono, teman satu angkatannya. Suasana saat itu nampak ramai. Banyak sekali orang yang berjalan menuju pabrik saat itu. 1990. Suasana masih asri dan banyak sekali truk pengangkut tebu dan hasil pertanian lainnya yang keluar masuk pabrik. Tiba-tiba Pak Lukman menghampiri Bapak yang saat itu masih serius merapikan kumisnya. "Kandar, ada tugas untukmu. Bisa kau datang ke alamat ini? Kamu kenal Suroso? Dia sudah 1 bulan ini tanpa kabar. Pabrik sangat membutuhkan orang-orang seperti dia. Dia anak yang cerdas. Mungkin jika dia bisa terus mengasah kemampuannya, pasti dia bisa menjadi orang yang berpotensi besar," ucap Pak Lukman. Bapak menatap kartu serikat yang sudah berada di tangannya. Dia mencoba meyakinkan diri untuk datang ke desa pelosok di bawah gunung yang dikeramatkan oleh orang sana. "Jenengan, apa tidak ada rekomendasi orang lain yang bisa datang ke sana, Pak? Bapak ini seperti tidak tahu saja horornya kampung itu," ucap Kandar. Pak Lukman menatap mata Bapak dengan tatapan yang tajam. Dia berusaha mengirim sinyal lewat tatapan itu bahwa hanya Bapak yang bisa ke sana. Bapak hanya bisa terdiam dan membalas tatapan tajam Pak Lukman dengan santai. "Baiklah, jangan lupa bonusku bulan depan," ucap Kandar. Pak Lukman tersenyum dan menepuk pundak Kandar dengan lembut. "Baiklah, aku mengandalkanmu," ucap Pak Lukman. Kemudian datanglah dari mana Kandar pergi ke desa tempat tinggal dari Suroso. Kandar saat itu mengendarai sepeda kesayangannya untuk sampai di desa Gondo, tempat Suroso tinggal. Belum separuh perjalanan dia mengalami suatu peristiwa yang tak terduga. Ban sepeda tiba-tiba kempes seketika. "Aduh, baru aku ganti ini ban, kok sudah rewel saja," ucap Kandar. Dia melihat sekeliling dari tempatnya, berhenti untuk melihat apakah ada tambal ban yang bisa segera dia hampiri. Dia menuntun sepeda motornya dengan sangat pelan sambil memperhatikan sekitar, barangkali ada bengkel di dekat itu. Sudah sejauh 1 kilo dia berjalan, namun tidak ada bengkel atau tukang ban di area sana. Sampai dia melihat ada seorang laki-laki berteriak kepadanya dari kejauhan, "Pak, sini Pak." Pak Kandar menoleh dan melihat ke arah belakang. Ternyata sudah ada seseorang yang sudah memanggilnya. Orang itu bernama Bayu. Pak Kandar dengan cepat bersalaman dengan beliau. "Bapak kalau cari tukang tambal ban tidak akan ada di sini. Jarang ada toko atau orang buka usaha apapun di sini, Pak. Adanya cuma rumah penduduk. Itu pun masih saudara dekat yang tinggal di jalur ini," ucap Bayu. Pak Kandar merasa kebingungan. Dia merasa ada yang aneh dengan wilayah ini. Tapi kalau dipikir sekali lagi, ada benarnya juga jika di wilayah itu tidak banyak orang yang tinggal. Mungkin mereka memilih pindah ke kota dan menetap di sana. "Baik, kalau begitu Pak. Kalau boleh, apa saya bisa titip motor saya di rumah Bapak? Saya harus ke desa Gondo untuk bertemu dengan seseorang," ucap Pak Kandar.
Bayu yang mendengar perkataan itu terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ada orang yang hendak pergi ke desa yang penduduknya semua aneh. "Jangan ke sana, Pak. Jangan. Nanti Bapak tidak kembali. Jangan," ucap Bayu. Pak Kandar yang mendengar hal itu hanya bisa melihat Bayu dengan tatapan yang tenang. "Saya sudah mendengar bahwa desa itu penuh dengan misteri. Apakah memang benar bahwa cerita yang beredar mengenai desa itu yang disebut dengan desa angker?" tanya Kandar. Bayu mengangguk. Dia menatap Pak Kandar dengan tatapan yang penuh dengan ketakutan. Dia seperti mengingat sesuatu yang membuat dirinya trauma ketika mengingatnya. Desa itu sangat makmur, Pak. Tapi di dalam desa itu terdapat misteri di mana semua warga dibuat tunduk kepada sang penguasa wilayah sana. Penguasa itu bernama Suroso, ucap Bayu. Pak Kandar sontak terkejut. Nama yang tidak asing itu membuatnya berpikir keras. Apakah benar Suroso yang dimaksud adalah orang yang dia cari? "Suroso? Kebetulan saya ke sana akan menemui seseorang yang bernama Suroso. Apakah dia adalah kepala desa sana?" tanya Pak Kandar. Bayu terkejut bukan main. Dia melihat Pak Kandar dengan tatapan yang tajam. "Untuk apa Bapak mencari seorang yang bernama Suroso itu?" Pak Kandar terdiam. Dia sudah merasa ketakutan dengan tatapan Bayu yang sudah sangat membuatnya tidak nyaman. "Begini, dia ini orang yang sangat pintar di pabrik. Jadi, atasan saya memberi saya perintah untuk datang menemui Suroso," ucap Pak Kandar. Bayu yang mendengar hal itu langsung menghela nafas panjang. Nampaknya dia sangat berdosa karena sudah berprasangka buruk kepada Pak Kandar. "Oh, baik. Saya kira Bapak ingin menjadi muridnya," ucap Bayu. Pak Kandar terkejut mendengar pengakuan Bayu. Apakah wajahnya terlihat seperti orang manusia yang fakir sekali, sampai-sampai Bayu mengira bahwa dirinya adalah seseorang yang mencari pesugihan. "Baik kalau begitu, saya berangkat dulu," ucap Pak Kandar. Bayu seperti tidak ikhlas melihat Pak Kandar berangkat ke desa itu seorang diri. Sebelumnya, Bayu sudah mencoba menghentikan, tapi seperti ada sesuatu yang membuat Bayu merasa tenang setelah Pak Kandar berkata bahwa dia akan baik-baik saja. Entah perasaan itu dari mana. "Hati-hati Pak, nanti Bapak kalau mau pulang ikut truk kirim aja yang keluar dari desa. Jangan sampai ketahuan. Jam kirim sekitar pukul 2 dini hari. Jangan sampai telat. Kalau sampai jam setengah 3 belum sampai, aku akan menyusul Bapak," ucap Bayu. Pak Kandar mengangguk dan segera pergi meninggalkan Bayu seorang diri di rumahnya. Pak Kandar waktu itu sempat berpikir, mengapa tidak ada orang sama sekali yang berlalu lalang di sekitar rumah Bayu. Nampak sepi dan sunyi. Mungkin semua itu hanya perasaanku saja," ucap Pak Kandar. Bayu berkata bahwa perjalanan dari rumahnya ke desa itu sangat dekat sekali, hanya sekitar 1 kilometer. Namun hawa saat itu sudah terasa aneh sejak keluar dari rumah Bayu. Seperti ada yang aneh dengan langkah kaki Pak Kandar. Bau apa ini? Seperti bau daging dibakar," ucap Pak Kandar. Dia berjalan masuk ke dalam jalan setapak yang memang saat itu terlihat dari jalan raya. Bau itu sangat menyengat sekali, bahkan sangat tidak nyaman untuk dihirup. Pak Kandar semakin dalam masuk ke dalam hutan.
yang sangat rimbun pepohonan. Terlihat kilatan cahaya dari jauh. Pak Kandar mencoba untuk segera melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hampir malam begini, siapa yang sedang punya hajat di tengah hutan ya? Aku tadi juga lupa. Di mana petunjuk desa tempat tinggal dari Suroso? Ucap Pak Kandar. Suara ramai dari kumpulan orang yang berada di tengah hutan itu semakin terdengar di telinga Pak Kandar. Dia penasaran sekali kenapa ada pertunjukan aneh di tengah hutan. Terdengar ada suara laki-laki yang sedang memimpin sebuah ritual saat itu. Doa-doa yang dia panjatkan terdengar oleh Pak Kandar. Di antara semak-semak itu, Pak Kandar menyaksikan banyak orang yang sedang duduk mengelilingi api unggun. Di tengah bara api itu, terdapat seorang laki-laki yang sedang serius memimpin sebuah ritual. Saat itu, Pak Kandar terpaku. Dia terkejut bukan main karena mereka semua tiba-tiba diam saat dirinya datang. Kemudian Pak Kandar melihat ada seseorang yang sedang diikat di sebuah kayu dan kepala orang itu sedang ditutup oleh sebuah kain berwarna hitam. Ini mereka lagi pada ngapain sih? Semoga saja aku tidak sedang di antara orang kanibal, ucap Pak Kandar. Tiba-tiba perkumpulan orang itu mengangkat kedua tangannya dan kemudian mengepal seraya berkata, Suroso. Berulang kali, tanpa henti. Pak Kandar yang mendengar itu kemudian menatap kepada seseorang yang tiba-tiba berdiri dan menghadap ke arah belakang. Sepertinya dugaan Pak Kandar benar bahwa sosok yang berdiri dan berkumis tebal itu adalah Suroso yang selama ini dia cari. Walah, itu ternyata Suroso. Tapi apa yang sedang dia lakukan? Apakah ini sekte terlarang yang ramai diperbincangkan di desa ini? Ucap Pak Kandar. Baiklah, mari kita persembahkan tumbal ini kepada Lembu Geni untuk desa kita tercinta, ucap Suroso. Kemudian beberapa orang dengan segera membawa laki-laki yang kepalanya ditutup oleh kain hitam itu ke arah api unggun. Dan kemudian dengan cepat Suroso menggorok leher laki-laki itu dengan penuh gembira. Jancuk, orang macam apa Suroso itu? Bisa-bisanya dengan gampangnya menghilangkan nyawa manusia dengan cara keji seperti itu, ucap Pak Kandar. Dia secara sembunyi mengikuti langkah kaki mereka yang kemudian menuju ke sebuah perkampungan yang berada tak jauh dari sana. Suasana kampung itu sungguh di luar nalar. Banyak sekali tulang belulang yang tergantung di tiap-tiap pohon yang ada di sana. Entah tulang apa itu. Pak Kandar hanya ingin memastikan apa yang akan dilakukan oleh Suroso setelah ini. Desa ini kok sepi banget. Mosok ya penduduknya cuma orang-orang gak waras itu tadi, gumam Pak Kandar. Kemudian dia segera mengikuti arah tujuan mereka, yang ternyata sampai di tengah sawah. Banyak sekali padi di sana. Kemudian yang membuat Pak Kandar merasa jijik adalah darah yang tadi sudah ditaruh di sebuah cawan langsung diminum oleh Suroso. Dan kemudian disebarkan ke arah tanaman padi. Memang Suroso itu sudah kelewatan. Gila, ucap Pak Kandar. Pak Kandar menolak untuk terus mengikuti ritual aneh Suroso. Dia pusing setelah melihat kelakuan absurd Suroso yang sungguh membuat mual perutnya. Dia ingin berkeliling desa sekali lagi, memastikan kalau memang di sana tidak ada penduduk sama sekali. Tetapi saat ingin pergi, tiba-tiba dia mendengar suara anak kecil yang menangis. Pak Kandar kemudian melihat sekeliling tempat itu untuk memastikan
bahwa dia hanya salah dengar. Namun, dia memastikan bahwa tangisan itu berasal dari anak kecil yang entah dari mana. Pak Kandar dengan pelan mengikuti sumber suara itu. Ternyata tangisan itu berasal dari gudang penyimpanan bahan makanan desa. Nah, benar, suara tangisan itu berasal dari sini. Baiklah, akan aku coba lihat siapa yang sedang ada di dalam sini, ucap Pak Kandar. Saat Pak Kandar membuka pintu dari gudang tersebut, sungguh penampakan yang membuat Pak Kandar ketakutan dan jantung hampir copot. Dia melihat banyak orang yang sedang disekap dan tangannya diikat. Sungguh kondisi tubuh mereka cukup memprihatinkan. Dan beberapa sudah ada yang meninggal karena kelaparan parah. Pak Kandar yang melihat itu segera menutup pintu dan kemudian mendekati bayi yang sudah hampir sekarat sedang menangis tersebut. Assalamualaikum, saya Kandar. Sungguh saya datang ke sini ingin menolong kalian saat ini, dan saya tidak tahu kondisi yang sedang terjadi di sini. Biarkan saya menolong kalian ya, ucap Pak Kandar. Beberapa orang yang mendengarnya kemudian mengangguk. Dengan cepat, Pak Kandar melepas ikatan di tangan mereka. Setelah itu melepas lakban yang menempel di mulut mereka. Siapa yang melakukan ini kepada kalian? Tanya Pak Kandar. Mereka semua menjawab, Suroso. Ternyata di balik kejadian yang sudah terjadi ini, ada sebuah kisah yang sangat membuat pilu hati siapapun yang mendengarnya. Kisah yang tragis dan juga bengis. Ternyata alasan dari Suroso melakukan semua ini adalah dendam. Cerita bermula saat Suroso yang saat itu sedang membantu sang ayah, Warimin, sedang membuat pisau di gudang pandi. Kebetulan ayah Suroso adalah tukang pandi. Beliau adalah pemasok di desa tersebut. Banyak sekali warga yang sangat tertarik dengan pisau buatan Suroso. Sang ayah bangga dengan anaknya yang sangat berbakat dalam hal apapun itu. Namun, di sisi lain sang ayah ingin sekali Suroso bisa bekerja di kota. Memang ada keinginan kalau mereka ingin sekali mengubah nasib di sana. Akhirnya suatu hari Suroso mencoba untuk pergi ke kota. Dengan modal tekad yang kuat, dia yakin pasti ada yang tertarik dengan keahliannya. Sesampainya di kota, Suroso menghampiri sebuah warung kecil yang sangat banyak sekali gerombolan laki-laki berseragam yang rapi. Suroso berpikir bahwa pasti ada celah untuknya menggali informasi seputar pekerjaan di sana. Selamat pagi, Pak. Boleh saya duduk di sini? Tanya Suroso. Boleh. Silahkan. Dari mana, Dek? Tanya Pak Lukman. Mereka menyempatkan basa-basi terlebih dahulu sebelum Suroso bertanya tentang sesuatu terkait lowongan pekerjaan di sana. Pak Lukman dengan senang hati memberitahu bahwa di tempat dia bekerja terdapat posisi yang kosong dan memang sedang butuh sekali karyawan baru untuk menempati posisi itu. Selama ini masih belum ada yang cocok menempatinya. Sebenarnya ini posisi tidak bisa diisi oleh sembarang orang, karena memang butuh orang yang benar-benar ahli, Nak. Nah, sementara ini masih kosong. Coba saja kalau ingin melamar di sana. Boleh dicoba. Soal berhasil atau tidak, kamu serahkan saja pada yang di atas, ucap Pak Lukman. Baik, Pak. Kalau begitu, saya akan mencoba melamar di bagian ini. Semoga saja aku bisa berhasil. Bismillah, ucap Suroso. Suroso kemudian pergi dan berjalan menuju ke pabrik yang Pak Lukman maksud. Suroso dengan bangga menuju ke tempat bagian administrasi. Saat itu, dia memiliki keyakinan bahwa dirinya bisa masuk dan bekerja di bagian itu.
Setelah di sana, ternyata tim pengawas dan penguji adalah Pak Lukman dan beberapa temannya saat itu. Suroso diawasi secara ketat saat berusaha menjelaskan tentang bidang yang sedang dia geluti. Ternyata mereka cocok dengan kinerja Suroso. Dan akhirnya secara resmi Suroso diterima kerja di pabrik tersebut. Namun pada suatu hari Suroso berniat untuk izin terlebih dahulu 2 hari agar bisa pulang dan menemui sang ayah di kampung. "Boleh, tapi segera kembali ya. Kami di sini sangat membutuhkanmu," ucap Pak Lukman. "Baik Pak, saya akan segera kembali. Ini semua juga keinginan terbesar ayah. Jadi aku ingin sekali memberi kabar ini langsung kepada ayah agar bisa bangga kepada anaknya ini," ucap Suroso. Pak Lukman mengantar kepergian Suroso sampai gerbang pabrik. Dia menatap tajam ke arah Suroso dan melihat secari kertas yang berisi biodata Suroso tinggal. "Ini aku tidak salah baca kan? Desa ini terkenal angker sekali. Rumor yang beredar di sana itu ada seseorang yang dikatakan gila dan menyembah sebuah patung lembu yang dianggap keramat." "Ya entahlah," ucap Pak Lukman. Suroso kembali dan menemukan penampakan rumah yang sungguh tidak bisa dia terima. Darah bergelimang di mana-mana. Suroso terkejut lantaran tidak ada sapaan balik dari dalam rumahnya saat itu. "Ayah, Ibu, di mana kalian?" tanya Suroso. Hening. Tidak ada siapapun yang menjawab saat itu. "Ayah, ini aku Suroso. Aku diterima kerja di kota, Ayah." "Ini kenapa banyak sekali darah di sini?" tanya Suroso. "Adik, kamu di mana, Dik? Kakak pulang. Kakak punya kabar. Kakak kerja di kota. Sebentar lagi kita membelikan motor untukmu," ucap Suroso. Suroso terdiam dan kemudian membuka pintu kamar. Yang saat itu keluar bau yang sangat menyengat. Dia terkejut saat mengetahui ayah dan ibunya sedang duduk dan kedua tangannya diikat. Kepala mereka ditutup oleh kain hitam. Namun Suroso kehilangan kesadaran saat mengetahui bahwa ayah dan ibunya tewas digorok saat itu. "Ayah, Ibu, siapa yang tega melakukan semua ini kepada kalian?" tanya Suroso. Suroso tak hanya terkejut saat itu, dia juga mengingat sesuatu. Tidak ada sang adik yang berada di sana. Dia berlari dan mencari di mana posisi sang adik saat itu. Namun ternyata Suroso menemukan sesuatu yang sedang menggantung di belakang rumah. Sesuatu yang membuat Suroso berteriak tidak karuan saat itu. Ternyata kepala sang adik sudah menggantung di depan pintu belakang rumahnya. Amarah Suroso saat itu memuncak. Matanya mengeluarkan murka yang amat dalam. Dia tidak bisa mengontrol emosinya. Mengapa semua ini terjadi kepada keluarganya? Siapa pelaku yang tega menghabisi keluarga kecilnya? Mengapa mereka tega melakukan semua ini? Mengapa tidak ada satupun warga kampung yang menolong ayah ibunya saat itu? Sungguh kenyataan yang sangat menyayat hatinya saat itu. Dia berjalan sempoyongan mendekati kepala sang adik yang sudah menggantung saat itu. Dengan derai air mata yang sudah tak bisa dibendung lagi, dia memegang pipi sang adik yang masih bisa ia sentuh dengan tangannya. "Bayu!" teriak Suroso. Matanya mulai mengeluarkan murka yang dalam. Terlihat jelas bahwa sisa hidupnya
akan dia pakai untuk balas dendam kepada siapapun yang tinggal di desa ini. Saat itulah dia mendalami sebuah ilmu terlarang yang dia dapat dari Mbah Gino. Ilmu yang mana dia akan bersekutu dengan sosok iblis bernama Lembu Geni. Suroso membawa dendam yang sangat besar dalam dirinya. Dia ingin membalas kepada semua warga yang sudah membiarkan keluarganya terbunuh dengan sadis. Meskipun dia sendiri tidak mengerti apa alasan keluarganya terbunuh, namun yang jelas dia, warga desa, harus mau bertanggung jawab dan menerima pembalasan dari dirinya. Bersambung.